Ya, makasih ya. Kapan-kapan ketemu maneh. Kabar lagi. Siap. Setelah di episode pertama, kami telah banyak memberikan tips seperti bagaimana kami mendapatkan tiket penerbangan murah untuk menuju ke Kuala Lumpur, bagaimana persyaratan terbaru untuk memasuki negara Malaysia, kemudian sedikit memberikan tips bagaimana untuk kita bisa menuju ke pusat kota Kuala Lumpur dari Kuala Lumpur International Airport, juga bagaimana kami dapat berpindah dari setiap sudut kota di Kuala Lumpur menggunakan transportasi umum yang ada. Bahkan kami juga sempat berkunjung di beberapa destinasi wisata gratis di Kuala Lumpur seperti Bukit Bintang Crossing, Little India Brickfields, dan juga Batu Caves. Dan akhirnya pada hari ini sambungan petualangan kami di Kuala Lumpur telah berhasil kami unggah. Pada video Jelajah Asia Tenggara episode kedua, setelah menjelajahi berbagai sudut kota dalam episode sebelumnya, kami melanjutkan perjalanan kami yang penuh warna di ibu kota Malaysia. Ini yang bikin susah nih, kalau hujan gini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Episode kedua akan mengantar kami dari pemandangan indah di Batu Caves menuju jalan-jalan bersejarah di sekitar stasiun kota Kuala Lumpur, yang saat ini memang menjadi stasiun tertua di kota ini. Kami juga menyempatkan bersinggah di Masjid Negara, atau biasa disebut juga sebagai Masjid Nasional Malaysia, untuk sekedar sholat dan beristirahat sejenak, dan kemudian menikmati hidangan lezat di salah satu kedai makan India di sekitar area Masjid Jami. Dua. Kari. Tom yum 9 ringgit ya? 88. Oh 8. Tidak lupa juga kami menyempatkan untuk mengunjungi simbol kemegahan Kuala Lumpur, Petronas Twin Towers. Kurang puas? Serta mengeksplorasi Sungai Wang Plaza untuk mencari oleh-oleh yang akan kami bawa ke Indonesia. Oh itu Sungai Wang, pintu C. Kamu beli ini, 19 ringgit 90 sen. White coffee 16 ringgit 90 sen. Dan kemudian suasana malam di Bukit Bintang Crossing pun menjadi penutup petualangan sebelum kami beristirahat di hotel setelah hari yang melelahkan namun penuh kesan dalam transit kami selama 24 jam di Kuala Lumpur. Jadi tetap ikuti terus perjalanan kami melalui episode-episode dalam series Jelajah Asia Tenggara, karena masih banyak kejutan dan pengalaman menarik yang kami temui di setiap langkah kami di Asia Tenggara. Terima kasih dan selamat menikmati video sederhana dari kami. Melanjutkan dari video sebelumnya, setelah kami puas berada di Batu Caves, kami sepakat mencari tempat sholat terlebih dahulu. Dan saat itu kami memutuskan untuk pergi ke Masjid Nasional Malaysia. Karena Masjid Nasional Malaysia tidak jauh dari stasiun Kuala Lumpur, jadi saat itu kami membeli tiket kereta hanya sampai di stasiun Kuala Lumpur saja, tidak sampai di stasiun KL Sentral. Kereta masih menggunakan KTM komuter, jadi tetap lakukan pembelian di aplikasi KTMB Mobile dan scan barcode di gate stasiun Batu Caves. Tarif kereta dari stasiun Batu Caves untuk menuju ke stasiun Kuala Lumpur hanya RM2.50 saja, hanya sekitar 8 ribuan rupiah. Dan waktu tempuh untuk ke stasiun Kuala Lumpur memerlukan waktu kurang lebih 27 menit perjalanan. Dan lagi-lagi kami tidak kebagian tempat duduk di kereta ini. Ini nih yang sebenarnya membuat kami cukup lelah ya. Jika di total perjalanan pulang pergi ke Batu Caves memerlukan waktu 1 jam lamanya dengan tidak mendapatkan tempat duduk sama sekali. Itu membuat kami langsung membutuhkan waktu untuk beristirahat sebentar ketika sampai di stasiun Kuala Lumpur. Dengan pertimbangan membawa perempuan yang cukup banyak, jadi waktu untuk beristirahat selalu menjadi prioritas utama agar kita tidak habis tenaga di tengah perjalanan panjang ini. Tunggu saya dah. Lah, hujan. Ini nih yang bikin susah nih. Kalau hujan gini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sembari menunggu hujan, saya sempat berkeliling di beberapa sudut bangunan stasiun Kuala Lumpur. Menurut beberapa sumber, stasiun Kuala Lumpur adalah stasiun kereta api yang bersejarah di Kuala Lumpur, Malaysia. Dibangun pada tahun 1886 oleh pemerintah kolonial Inggris sebagai bagian dari jalur kereta api pertama di Semenanjung Malaya, stasiun ini menjadi salah satu landmark penting dalam sejarah perkembangan transportasi kereta api di Malaysia. Dengan arsitektur bergaya kolonial yang klasik, stasiun ini awalnya melayani rute kereta api antara Kuala Lumpur dan Kelang.
Namun seiring dengan pertumbuhan dan modernisasi kota Kuala Lumpur, stasiun Kuala Lumpur mengalami perubahan signifikan. Renovasi besar dilakukan pada tahun 1910 Masehi untuk meningkatkan kapasitas dan fasilitas umum. Meskipun fungsi utamanya sebagai pusat kereta api utama telah digantikan oleh pembangunan Kuala Lumpur Sentral pada tahun 2001, stasiun Kuala Lumpur masih tetap beroperasi sebagai stasiun kereta api penting dan menjadi titik penting dalam jaringan transportasi kereta api di Malaysia. Dan setelah dari stasiun Kuala Lumpur, kami melanjutkan perjalanan untuk berjalan kaki menuju Masjid Negara atau biasa juga disebut dengan National Mosque of Malaysia untuk menunaikan sholat dan beristirahat sebentar. Jarak antara stasiun Kuala Lumpur untuk menuju ke Masjid Negara memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 300 meteran saja. Dan setelah kami menunaikan sholat, kami melanjutkan perjalanan ke Dataran Merdeka. Waktu itu kami menaiki bus GO KL dari halte Masjid Negara untuk pergi ke Dataran Merdeka. Tapi sayangnya bus GO KL sudah tidak gratis lagi ya. Terhitung dari tanggal 1 Januari 2024 kemarin. Dan sayangnya pembayarannya tidak bisa menggunakan tunai. Hanya bisa menggunakan kartu Touch and Go. Dan saat itu kami dibantu oleh salah satu penumpang untuk meminjamkan kartu Touch and Go-nya. Saking paniknya sampai saya tidak banyak mengambil video di dalam bus ini. Terima kasih ya, terima kasih. Dan kesialan kami lagi, jalanan ke Dataran Merdeka ditutup dan tidak bisa dilewati bus ini. Ya, apa mau dikata, akhirnya kami meminta driver bus untuk diturunkan di stasiun MRT terdekat saja. Saat itu kami diturunkan di stasiun Chowkit. Stasiunnya mana ya? Sana ya? Masih sana dikit. Oh itu. Kami sempat linglung saat itu ya, bingung mau kemana dan random saja akhirnya memutuskan untuk pergi mencari makan di area Masjid Jamek. Dari stasiun Chowkit kami langsung membeli tiket kereta ke Masjid Jamek dengan harga RM2.50 saja. Dengan rute awal menaiki kereta monorail ke stasiun Titiwangsa terlebih dahulu untuk transit di sana. Dan setelah sampai Titiwangsa, melanjutkan kereta kembali menggunakan kereta laluan Sri Petaling sampai ke Masjid Jamek. Tapi sayangnya saat itu kami menemukan kesialan lagi. Jalur untuk ke Masjid Jamek sedang ditutup karena ada perbaikan dan kita hanya bisa turun di stasiun Bandaraya. Jadi ya sudahlah, kita ikuti saja petunjuk itu. Katanya nanti dari Bandaraya bakal ada shuttle bus gratis yang mengantar kami ke stasiun Masjid Jamek. Oh itu loh, shuttle Masjid Jamek loh. Sesampai stasiun Bandaraya ternyata benar ada shuttle bus gratis yang dapat mengantar kita ke stasiun Masjid Jamek. Kami pun segera menaiki shuttle bus itu. Ya beginilah ya resiko ngetrip tanpa ikut jasa agentur dan hanya memanfaatkan transportasi umum untuk kita berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada kalanya ada pengalihan jalan dan ada kalanya jalur transportasi umum sedang ada perbaikan. Jadi kalau nggak nyasar kayak gini juga mana bisa jadi ceritakan ya. Yang penting banyak bertanya dan peka dengan informasi yang ada saja lah ya. Sesampai Masjid Jamek, perut lapar kami sudah tidak tertahankan. Ya gimana lagi ya, dari pagi cuma terisi nasi lemak doang buat sarapan. Kami langsung mencari di mana letak kedai makanan halal yang berada di stasiun Masjid Jamek. Sampai akhirnya kami menemukan salah satu restoran India dengan nama Basir Bistro. Untuk link lokasi kami taruh di deskripsi ya. Saat itu saya memesan roti canai telur dengan harga RM3 saja. Ya, roti canai ini selalu menjadi makanan wajib ketika saya berada di Malaysia. Kemudian untuk makanan beratnya saya memesan mie goreng dengan harga RM6. Terus istri memesan kue tiaw goreng dengan harga RM6 juga. Dan juga air mineral dengan harga RM1.20 per botolnya. Siapa? Oh, mana? Dua. Apa ya? Kari. Lagi. Tom yum RM9 ya? 88. Oh 8.
Sendiri-sendiri aja. Saya mie goreng satu. Sendiri-sendiri. Enggak bayar sendiri-sendiri. Oh, bayar sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, oke. Adik makan apa? Mie goreng. Mie goreng. Mie goreng ayam. Mie goreng biasa. Mie goreng biasa. Ada mie goreng biasa ada. Kue tiaw goreng biasa. Mie goreng biasa. Mineral water 2. Mineral water 2. Satu lagi. Roti telur. Telur. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
14, 15. Sebentar ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Saya ambil lagi ya. 40. Seringgit 40 sen. 40 sen di sini. Ini saya ada 40 sen. 40 sen lagi RM1. Lagi RM1 ya. Ini QR payment boleh ya? QR payment boleh ya? Oh. Kan pun boleh print peringkat. Oke. Terima kasih ya, nanti saya. Dan setelah kelar melepas lapar, kami lanjutkan lagi petualangan kami. Saat itu tujuan kami berikutnya adalah Petronas Twin Towers. Dari stasiun Masjid Jami, kita hanya tinggal menaiki kereta laluan Kelana Jaya dengan tujuan ke stasiun KLCC. Tarif kereta dari stasiun Masjid Jami untuk menuju ke KLCC hanya RM1.80 saja. Kurang lebih hanya sekitar Rp6.000 saja. Hanya melewati 3 stasiun dan membutuhkan waktu 14 menit saja, akhirnya kami sampai di stasiun KLCC. Dan ketika sudah sampai KLCC, tinggal ikuti saja petunjuk sampai nantinya kita akan bertemu Surya KLCC Mall. Dan karena Petronas Twin Towers sudah pernah kami bahas di video mini ASEAN Trip episode ke-6 yang sudah kami upload sebelumnya, sepertinya saya tidak akan banyak bercerita. Saya hanya menyarankan untuk tidak datang di jam-jam setelah maghrib seperti ini karena membludaknya pengunjung yang ingin mengabadikan momen di Petronas Twin Towers. Atau mungkin kalian juga bisa mencari opsi spot foto lain dengan latar belakang Petronas Twin Towers seperti di KLCC Park atau mungkin di Saloma Bridge. Piye wis entuk foto ah? Kurang puas. Lautan manusia. Kemudian setelah dari Petronas Twin Towers, kami sudah merasa cukup lelah dan memutuskan untuk kembali ke Bukit Bintang. Sebenarnya ke Bukit Bintang dari KLCC ini tidak terlalu jauh ya, tapi sayangnya tidak ada jalur kereta langsung yang dapat mengantar kita dari KLCC ke Bukit Bintang. Jadi kita harus menaiki kereta laluan Kelana Jaya terlebih dahulu ke Pasar Seni. Setelah transit di Pasar Seni, kemudian pindah platform untuk naik kereta laluan Kajang dari Pasar Seni ke Bukit Bintang. Dan saat itu tarif kereta dari KLCC untuk ke Bukit Bintang dipatok dengan harga Rp2.50 atau setara dengan Rp8.000 saja. Nunggu langsung dulu. Langsung dulu. Ini dulu. Setelah kami sampai di stasiun Pasar Seni, langsung saja pindah platform untuk mencari laluan Kajang. Tapi saat itu di Pasar Seni kami berempat berpisah dengan Bagas untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Dan juga Hotel Bagas berada di Petaling Street yang memang tidak jauh dari stasiun Pasar Seni. Ya, makasih ya. Kapan-kapan ketemu maneh. Siap. Selamat tinggal Bagas, sampai ketemu di perjalanan berikutnya ya. Dari Pasar Seni kami melanjutkan perjalanan kembali untuk menaiki kereta laluan Kajang menuju ke stasiun Bukit Bintang. Duduk situ, duduk banyak. Setelah sampai di stasiun Bukit Bintang, tinggal mencari pintu keluar dengan akses untuk menuju ke Sungai Wang Plaza. Karena rencana berikutnya kami ingin mencari oleh-oleh di sana. Sungai Wang, ada nggak? Oh itu Sungai Wang, pintu C. Jangan lupa selalu masukkan koin di pintu keluar. Dan sesampai pintu keluar kami melanjutkan untuk berjalan menuju ke Sungai Wang Plaza. Ya, malam itu area Bukit Bintang sangat ramai pejalan kaki ya.
Dan saat itu juga Mbak Sania menukar uang ringgit karena duit dia udah habis duluan ya. Rupiah ke ringgit berapa? 1 ringgitnya berapa? Indonesia rupiah to ringgit 1 million Indonesia 297. 3.360. Tukar 100 ringgit. 100 ringgit berapa? Jujur money changer ini rate-nya lumayan bagus. Cukup direkomendasikan sih untuk kalian yang mencari money changer di area Bukit Bintang. Tapi maaf saya lupa nama tempatnya, tapi saya masih ingat lokasinya. Jadi saya kasih link lokasi di deskripsi ya. Setelah tukar duit kemudian lanjut jalan kaki ke Sungai Wang Plaza. Sebenarnya tidak banyak sih oleh-oleh yang kami beli saat itu. Dengan pertimbangan perjalanan kami masih sangat panjang dan agar tidak terlalu berat juga bawaan di ransel kami nantinya. Tapi saya mencoba untuk memberikan referensi untuk kalian semua. Kira-kira berapa kisaran harga oleh-oleh di tempat ini. Kita mau beli ini. 19 ringgit 90 sen. Ini kopi, white coffee 16 ringgit 90 sen. Teh tarik 16 ringgit 90 sen. Ini satunya 29 ringgit 90 sen. Oke. 12 ringgit. Ini 12 ringgit. 12 ringgit ada 5. Maji, ini berapa ya ini? 10 ringgit. Dan setelah selesai di Sungai Wang Plaza, kami menyempatkan kembali lagi ke keramaian Bukit Bintang Crossing. Akhirnya ketika pukul 10:30 malam kami memutuskan untuk kembali ke hotel untuk melakukan check-in. Ya, kaki, punggung, dan mata kami sudah menginginkan untuk beristirahat saat itu juga. Apalagi kita akan pergi ke airport jam 3 dini hari nanti untuk melanjutkan penerbangan kami ke Ho Chi Minh City. Check-in ya? Check-in nama Ahmad Rizal. Ahmad Rizal Syafikri Baharjo. Oke. Paspor. Oh ya, sedikit info juga. Hotel di Malaysia memberlakukan tourism tax atau pajak pariwisata kepada warga negara asing yang ingin menginap di hotel di Malaysia sebesar 10 ringgit per malamnya. Tapi beberapa kasus juga tidak dikenakan jika dalam bukti pembayaran hotel via aplikasi terdapat rincian pembayaran pajak sebesar 10 ringgit di luar dari harga hotelnya. Sebentar, saya ada contohnya. Ini adalah bukti bayar salah satu hotel yang pernah saya booking di Melaka. Di situ tertera tax dan fees di dalam tabel, berarti menandakan bahwa kita sudah membayar pajak pariwisata. Jadi kalau resepsionis meminta pajak pariwisata, tunjukkan saja bukti bayar kalau kalian sudah membayar pajak pariwisata. Dan ini adalah salah satu contoh bukti bayar dari salah satu hotel yang pernah saya booking di Kuala Lumpur. Maaf, saya mencari dokumen bukti bayar saya di Milanga Hotel, masih belum saya temukan di email. Jadi saya kasih contoh bukti bayar saya yang lainnya, asal sama-sama di Malaysia kan ya. Di sini tidak ada keterangan tax and fees di tabel, jadi kita diharuskan membayar pajak pariwisata kepada resepsionis ketika check-in. Jadi memang disarankan untuk menyimpan bukti bayar kalian. Siapa tahu di tabel ada pajak yang memang sudah terbayarkan di sana. 3 pagi saya nak check out, tak boleh? Boleh. 3 pagi. Ya, sebab pukul 5 saya pergi iPod. Oh, punya flight pukul 5. Iya, flight. Sekejap saja ya. Tak cukup ya. Setelah proses check-in selesai, kami langsung menuju kamar kami. Dan inilah kamar dari hotel kami. Kami booking dari tiket.com dengan harga Rp114.642 per malamnya. Dengan fasilitas yang sangat lengkap, ada kaca besar, lemari es yang berfungsi dengan baik, ada televisi, teko pemanas air, beberapa gantungan baju, kasur double bed yang sangat empuk, dan inilah penampakan kamar mandinya. Dan itu akan menjadi scene terakhir dalam video Jelajah Asia Tenggara episode kedua.
Untuk video selanjutnya sepertinya ini akan menjadi sebuah video dengan cerita yang lebih menyenangkan. Ya, sebuah negara baru yang belum pernah kami unggah di channel YouTube kami. Kami akan banyak bercerita bagaimana kami menempuh perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia untuk menuju ke Ho Chi Minh City, Vietnam. Sebuah kota besar di Vietnam Selatan yang diklaim sebagai kota paling metropolitan di negara Vietnam. Di mana kami akan memberikan banyak tips terkait bagaimana akses terbaik untuk kita dapat menjangkau beberapa tempat di Ho Chi Minh City. It's like to this place KTX train Hung Dao. Yeah, Trần Hưng Đạo. Kemudian berwisata kuliner dengan menu makanan lokal khas Vietnam. Beef Sangko and then Ho Tai. What size do you big one? Big. Membeli cenderamata di salah satu pasar tradisional. How much is it? Expensive. Get how many pieces? Maybe just one pieces. Dan juga pemilihan lokasi hotel terbaik untuk menentukan di mana kita menginap di Ho Chi Minh City. Show me your booking ID. Okay, wait. This is my booking ID from agoda.com. You book on Agoda, cheap 244. Jadi tetap ditunggu video Jelajah Asia Tenggara episode ketiga. Akhir kata, saya Erik beserta istri saya Eliza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyempatkan menonton video sederhana dari kami. Terima kasih.